Asal mula malapetaka itu berawal dari maklumat London, pejabat tinggi Belanda yang memproklamirkan perang terhadap kerajaan Aceh di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Mahmud Shah II. Mulai tanggal 26 Maret 1873 itu, Aceh memasuki babak baru kehidupannya, yakni perang dengan Belanda yang berkepanjangan. Perang ini bukan yang pertama kali dihadapi. Namun sebelumnya, pada akhir abad ke-15, Aceh telah pernah berseteru dengan armada Portugis di Malaka. Perang dengan beberapa daerah takluknya juga pernah terjadi seperti dengan Pahang, Aru, Johor, dan jauh sebelum itu, orang Aceh pernah mengusir armada Majapahit dari pantai Tualangcut, daerah Manyapahit di pesisir timur Aceh, hingga menewaskan Mahapati Gajah Mada dan berkubur di perairan Selat Malaka sekitar Pulau Kampai. Tapi perang kali ini memakan waktu cukup lama, yaitu pada Maret 1873 hingga Maret 1942, seperti ditulis Paul Venver dalam catatan sejarahnya. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Perang Belanda di Aceh memakan korban begitu banyak dan menguras dana dari Den Haag di Belanda tidak sedikit pula. Dan setahun setelah maklumat London itu, 1874, dalam sebutan keraton untuk kerajaan Aceh Darussalam berhasil diduduki. Sultan Alauddin Mahmud Shah II mengungsi ke Pagar Aye dan beliau wafat di sana karena menderita penyakit pangen atau kolera yang sedang mewabah begitu dahsyatnya kala itu. Menghindari kejaran Belanda, jenazah Sultan dilarikan agak jauh dari Kutaraja, yakni ke kawasan hutan Sambahani, dan dimakamkan di sana. Para pengawal Sultan dihadapkan pada masalah kepemimpinan baru, karena putra mahkota Tuanku Alauddin Muhammad Daud Shah masih di bawah umur. Dalam adat dan kebiasaan Aceh, anak di bawah umur belum boleh diangkat menjadi pemimpin atau raja. Maka sang putra mahkota diperwalikan kepada Teku Panglima Polim VII, yaitu Mahmud Arifin, gelar muda Kuala, Panglima Sago ke-22 Mukim, berkedudukan di Lamsi. Sementara itu roda pemerintahan dilaksanakan oleh seorang mangkumi, yakni Tuanku Hashim Banta Muda. Putra mahkota Alauddin Muhammad Daud Shah, anak muda di bawah umur itu, harus menunggu sampai akhir balik tiba. Barulah pada tahun 1878, beliau dilantik menjadi sultan di Masjid Indrapuri, kawasan wilayah 22 Mukim. Sebelum itu, pemerintahan dikendalikan oleh Mangkubumi bersama sejumlah pemuka dan panglima perang yang tangguh. Teku Panglima Polim Mahmud Arifin, Hulu Balang Sago 22 Mukim, merupakan pendukung setia di samping Teku Imam Lung Bata, Tengku Ceh Saman di Diro, dan lain sebagainya. Pasukan Belanda yang semakin agresif menyebabkan Mangkubumi dan pengikutnya harus berpindah-pindah tempat. Antara tahun 1874 hingga 1878, putra mahkota selalu ikut bersama kemana-mana hingga tiba saat pelantikan menjadi sultan. Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah juga berpindah-pindah tempat, bergeria bersama Tengku Cik di Tiro, Muhammad Saman, Teku Panglima Polim, Panglima Nyak Makam, Teku Imam Lung Bata, dan sejumlah pemuka Aceh lainnya. Hingga Sultan akhirnya memilih Kemala, yaitu sebuah kampung dalam wilayah Teku Ben Kemala di Pidi sebagai pusat pemerintahan. Dari kampung yang tanpa istana mewah, Sultan memimpin perang dan mengendalikan pemerintahan Aceh dengan segala suka dukanya. Tengku Putra Pocut di Gelumpang Payung dan Tengku Putra Pocut Gambang Gading menemani Sultan dengan sangat setia. Pasukan Belanda semakin ofensif. Akhirnya,
Sultan dan para pengikutnya memilih untuk meninggalkan istana Gemala dan berpindah-pindah hingga ke pedalaman Gayo. Sultan pernah bertempat tinggal di Toweran, Takengon. Belanda kehabisan akal hingga menemukan akal licik dengan menyandera perempuan, istri para pemimpin Aceh. Di antaranya yang ikut disandra adalah Tengku Putro, istri Sultan yang berada di Gelumpang Payung, Kabupaten Pidi. Beliau ditangkap pasukan Letnan H. Christopher pada tanggal 26 Desember 1902. Sebulan kemudian, tepatnya pada hari Natal 25 Desember 1902, Belanda berhasil menangkap Tengku Putro Gamba Gading asal Cuk Murung bersama putra tunggal Sultan, Tuanku Raja Ibrahim, yang tinggal di Lamelo, sekarang disebut Kota Bati, di Kabupaten Pidi. Demikian pula terhadap istri dari Tengku Panglima Polim ikut pula ditangkap, sehingga kedua pemimpin itu harus menyarungkan pedang perang mereka. Belanda menggunakan amal licik dengan membinasakan para permaisuri dan istri-istri pemuka Aceh, manakala mereka tidak mau berdamai dengan Belanda. Taktik ini membuahkan hasil dengan turunnya Sultan untuk berdamai. Pada 10 Januari 1903, sebuah upacara penyambutan Sultan dipersiapkan dengan sangat rapi oleh Van Dalen di kota Sigli. 7 bulan kemudian, pada 7 September tahun yang sama, Tengku Panglima Polim Sri Muda Perkasa Muhammad Daud juga melakukan hal yang sama di Luk Semawe. Namun Tengku Cik Ditiro Mahidin, putra Ceh Saman atau disebut juga dengan Tengku Cik Maid, bersama para pengikutnya tetap melakukan perlawanan gerilya di hutan-hutan pedalaman Aceh. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.